Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal tahun ajaran baru periode 2020-2021 kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih dapat berjumpa kembali di kelas PAI untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam situasi seperti ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa syukur itu akan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita ketahui bersama bahwasannya bangsa kita sedang dilanda wabah, yakni wabah yang sedang mendunia, yakni wabah virus corona. Maka Islam sudah mengatur apabila ada suatu wabah di suatu daerah, maka kita wajib untuk meninggalkan daerah tersebut dan kita diwajibkan untuk menyelamatkan kehidupan kita atau menyelamatkan nyawa kita agar kita terhindar dari suatu wabah yang sedang merajalela. Oleh karena itu, anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh Kemenak ataupun Majelis Ulama Indonesia haruslah kita taati dan haruslah kita jalani. Seperti halnya memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Islam sudah memberikan contoh kepada kita agar kita terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Kita harus berikhtiar menjaga tubuh kita dan berikhtiar menjaga hati kita. Ikhtiar dalam Islam untuk menanggulangi COVID-19 ini adalah selalu menjaga kebersihan tubuh. Kalau pemerintah menganjurkan untuk memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya, maka dalam Islam sejak dahulu kala Nabi Muhammad SAW telah menyontohkan agar kita menjaga kebersihan tubuh kita dan kesucian tubuh kita, yakni selalu menjaga wudhu kita. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga wudhu kita agar kita senantiasa bersih dan suci, dan semoga kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini, dalam pertemuan yang pertama di era digital seperti ini, di pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 8, kita akan membahas tentang materi yang berjudul larangan tentang khamr, minum-minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, dalam pelajaran kali ini kompetensi dasar yang harus kita capai, yakni yang pertama, meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghayati perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran, dan menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita sudah mempelajari bab ini, nanti harapan kami, ya, kalian
peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam khomer atau minuman keras, menyebutkan contoh dari judi dengan benar, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menerapkan sikap menjauhi minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari, dan menyebutkan dalil nakli dan akli dilarangnya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi setelah kita mempelajari bab ini, harapan kita kalian mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis khomer atau minuman keras, sesuatu yang memabukkan, ya, kemudian menyebutkan contoh judi dengan benar, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menerapkan sikap. Ya, ini yang paling penting adalah ketika kita sudah mengetahui ilmu yang telah kita dapatkan dari suatu majelis ilmu atau sekolah, kita harus mengamalkannya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus ini tentang judi, pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak lain juga dapat menyebutkan dalil akli dan akli dilarangnya judi, minuman keras, dan pertengkaran. Apa yang dimaksud dengan dalil nakli dan dalil akli itu? Kalian sudah tahu? Oke, jadi dalil adalah suatu hal yang menunjukkan pada apa yang dicari, berupa alasan, keterangan, dan pendapat yang merujuk pada pengertian hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Jadi dalil adalah suatu argumentasi ya berupa alasan, keterangan, dan pendapat yang merujuk pada pengertian hukum. Ya, dalam Islam itu dalil dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi dalil dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dalil nakli. Dan yang kedua adalah dalil akli. Apa yang dimaksud dengan dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjelaskan suatu hukum yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Jadi dalil nakli adalah dalil yang sudah tetap tidak bisa dirubah, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian dalil dalam Islam itu yang kedua yaitu dalil akli. Apa yang dimaksud dengan dalil akli? Dalil akli adalah dalil pemikiran ulama atau ijtihad para ulama yang disandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu belum dijelaskan secara gamblang, maka para ulama terdahulu itu melakukan ijtihad. Ulama-ulama yang berijtihad namanya mujtahid. Lah, kalau sekarang ini tidak ada mujtahid, karena syaratnya dari mujtahid itu banyak sekali. Ya, seperti salah satunya harus hafal Al-Quran beserta tafsirnya, hafal beribu-ribu hadis, ya, serta rawinya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, pemikiran para ulama yang berijtihad untuk menarik suatu hukum Islam, maka ini dinamakan dalil akli. Seperti itu. Oke, selanjutnya, ini peta konsep. Nah, peta konsep ini setiap di awal bab,
Ini ada peta konsep di buku kalian, di buku paket atau di buku digital, tidak hanya pelajaran PAI. Lah, kalian harus bisa membaca apa yang ada di peta konsep ini. Harus bisa memahami apa yang ditujukan dalam pembelajaran kali ini. Ya, ini bisa dibaca sendiri di buku kalian, peta konsep, ya, kajian menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, yang akhirnya, ya, sikap mulianya yaitu pertama mencintai Al-Quran, senang menciptakan suasana damai, menjauhi minum-minuman keras, narkoba, judi dan pertengkaran, menjauhi segala bentuk perjudian, menjauhi bullying, kekerasan, dan pertengkaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian harus bisa memahami apa dalam peta konsep itu, tidak hanya pelajaran PAI, tapi juga pelajaran yang lainnya. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke materi pada bab ini, yaitu bab Khomer, minuman keras, judi dan pertengkaran. Namun dalam part 1 ini, pertemuan pertama, kita tidak membahas keseluruhannya, tapi kita hanya khususkan di pertemuan yang pertama, kita membahas tentang khomer atau minum-minuman keras. Apa sih yang dimaksud dengan khomer? Apa sih khomer itu? Apa menurut kalian? Coba sebutkan jenis-jenis khomer atau sesuatu yang memabukkan. Coba kita pikirkan dulu apa sih khomer itu, dan coba sebutkan jenis-jenis atau macam-macam khomer. Ya, jadi khomer. Khomer atau minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, atau sesuatu zat yang mengakibatkan hilangnya akal atau kesadaran seseorang. Jadi minuman keras adalah sesuatu yang mengandung alkohol atau sesuatu yang mengandung zat sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut atau zat tersebut menjadi hilang akal atau kesadaran. Minum keras maupun narkoba, meminum minuman keras atau narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan, baik fisik maupun mental seseorang yang telah meminum minuman khamr atau zat yang dapat menghilangkan kesadaran tersebut. Contohnya, apa contohnya? Contohnya anggur yang difermentasi, air tape yang difermentasi, yang disimpan lama, ya, buah-buahan atau makanan yang difermentasi sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Jadi sesuatu yang difermentasi, baik makanan atau minuman, sehingga dalam minuman tersebut mengandung kadar alkohol dan dapat mengakibatkan hilangnya akal, maka dalam Islam itu tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun banyak itu hukumnya haram. Contohnya seperti ini. Pak Alvan mempunyai es teh. Nah, di satu sisi ada minuman keras yang mengandung alkohol. Pak Alvan mempunyai segelas air es teh, kemudian saya mempunyai pipet yang dibuat IPA itu, terus kemudian saya ambil minuman keras tersebut, saya masukkan ke teh tersebut, terus diminum, kira-kira mabuk apa enggak? Nah, enggak mabuk kan? Tapi hukum meminum es teh yang ada campuran air minuman keras tadi itu hukumnya haram. Nah, sedikit ataupun banyak itu hukumnya haram. Lah kalau minum air kerasnya Pak, minuman kerasnya Pak, ya tambah haram. Nah, wong sedikit aja yang tidak memabukkan haram, apalagi yang banyak. Jadi sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, nah, itu dihukumi menjadi
haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Lah, ini kita lanjutkan nanti kenapa kok tidak diperbolehkan.